Iya, Bu. Ya, serta seluruh mahasiswa ekonomi syariah yang saya sayangi dan banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu lewat Zoom dalam rangka kajian ekonomi syariah dengan tema prinsip dasar keuangan syariah. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju dinul haq Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam era modern ini, perkembangan ekonomi dan keuangan maju dengan sangat pesat, menuntut kita semua untuk selalu beradaptasi dan terus belajar agar tidak ketinggalan. Ekonomi syariah hadir sebagai solusi yang menawarkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Acara kajian ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman kita mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah yang meliputi konsep-konsep seperti riba, gharar, maisir, serta prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Kami berharap melalui kajian ini, kita semua dapat mengambil manfaat dan hikmah yang besar, serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan dalam aktivitas ekonomi kita. Kenapa? Karena berbicara tentang Islam, maka seluruh aspek kehidupan kita sudah diatur di dalam Islam, termasuk masalah ekonomi. Kepada Mas narasumber yang telah berkenan hadir, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Kami yakin dengan bimbingan dan pencerahan yang akan disampaikan, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya prinsip-prinsip keuangan syariah dalam membangun perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Buat anak-anakku mahasiswa ekonomi syariah yang hebat, tolong disimak baik-baik. Kegiatan kajian bulanan ini diadakan untuk menambah wawasan kalian semua di bidang ekonomi syariah. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti kajian ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses, serta memberikan berkah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semuanya. Mohon maaf, mungkin nanti saya tidak bisa membersamai sampai akhir acara, karena kebetulan ada acara lagi jam 11 ini. Begitu ya, saya berharap kalian semua bisa mengikuti sampai selesai. Sekali lagi terima kasih Mas Irham, dan selamat menyimak buat anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian acara kedua telah selesai. Sambutan dari Ibunda Kapolri kita. Semoga wejangan yang diberikan dapat diamalkan dan kita renungkan semuanya. Sebelumnya ada sesi foto dulu, Bu. Sebentar ya. Mas Fahmi, dipersilahkan, Mas. Oke, saya ambil alih ya. Diharap semuanya untuk on cam. Baik, layar pertama. 3, 2, 1. Sekarang layar yang kedua. 3, 2, 1. Oke, baik sudah.
Alhamdulillah, sesi foto telah berakhir. Dilanjutkan dengan pembahasan materi prinsip dasar keuangan syariah kepada Pak Ilham Fareza Anas, dipersilahkan. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Kaprodi, Bu Dr. Mukhayaroh. Yang saya hormati teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan juga ada beberapa teman saya dari internal ya, dari kantor gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas undangannya, Bu. Ya, insya Allah hari ini kita akan coba sharing gitu ya, Bu, ya. Coba sharing berdasarkan pemahaman dan mungkin juga pengalaman yang saya punya gitu ya, untuk kita berbagi gitu. Adapun bahan sudah saya kirim sebetulnya ke Bu Nia. Nanti kalau misalkan ada yang minta lagi atau ini nanti didistribusikan ke WA di kelas kali ya, gitu ya. Saya mungkin langsung teman-teman semua, bagi yang namanya kita menuntut ilmu gitu ya, bagi yang sudah tahu, biasanya ya kalau sudah tahu itu kita mengulang ilmu. Nah, kalau menurut guru saya itu mengulang ilmu itu bagian dari kita bertasbih gitu. Menuntut ilmu, menampatkan ilmu yang baru itu kita berjihad gitu. Nah, jadi ada dua nih hari ini kita. Bagi yang baru tahu tentang ini, berarti dia sedang berjihad. Bagi yang sudah tahu, dia mengulang, dan mengulang ilmu itu adalah tasbih. Teman-teman semua, kita akan bicara mengenai prinsip dasar keuangan syariah. Chapter 1. Gitu. Kenapa saya bilang chapter 1? Karena kalau misalkan nanti ternyata dapat lagi gilirannya, berarti ada chapter 2, chapter 3, chapter 4. Gitu. Nah, chapter 1 ini perkenalan. Namanya juga chapter 1 gitu ya. Kita mau ngapain sih hari ini selama 60 menit ke depan? Ya, kita coba memahami prinsip dasar keuangan syariah. Nah, yang namanya prinsip dasar keuangan syariah itu apa ya? Apa yang mau kita dalemin? Ada 3 nih teman-teman semua nih. Yang pertama adalah wawasan ekonomi syariah. Yang kedua adalah fikih muamalah. Jadi memang kalau ekonomi ataupun keuangan syariah ini identik dengan fikih gitu ya. Fikihnya fikih apa? Fikih muamalah. Yang ketiga tentang larangan. Kenapa kok tiba-tiba dibahas larangan, bukan yang boleh gitu kan? Lebih baik kita bahas yang boleh aja, tanpa larangan. Nanti kita akan sama-sama pelajari gitu ya. Jadi hari ini kita akan bicara dialog, diskusi 60 menit ke depan itu mengenai prinsip dasar keuangan syariah dengan cakupan 3. Pertama adalah wawasan, kedua adalah fikih muamalah, yang ketiga adalah transaksi terlarang. Kalau ada pertanyaan mungkin saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan mungkin sekitar 30 menit. Nanti kita tanya, jawab mungkin 30 menit ya. Yang pertama adalah wawasan ya teman-teman semua. Ini saya dulu kebetulan hobinya tuh ngumpulin koran clipping gitu ya. Koran clipping itu tuh saya nemu tulisan dari Iman Sugema. Saya nggak tahu sekarang Pak Iman Sugema masih di Indef apa enggak. Yang jelas dulu di Indef beliau ini. Ekonom. Beliau menulis kemanakah ekonomi Pancasila. Jadi menurut beliau itu PR para ekonom adalah bagaimana memasukkan dimensi ketuhanan dalam dunia materialisme. Dalam konteks ini pemahaman mengenai hubungan manusia dengan Tuhan itu sangat membantu. Jadi tugasnya ekonom itu bagaimana membuat satu teori, membuat satu konsep, ataupun menemukan satu konsep untuk dimasukkan ke dalam dunia yang serba materialisme. Dunia ekonomi itu materialisme. Materialisme itu bukan berarti matre ya, bukan. Materialisme itu sesuatu itu dikatakan ada kalau dia bisa dipegang, disentuh, dirasakan, dimanfaatkan. Kita bayangkan misalkan agama. Agama nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh. Agama itu wujudnya apa? Hubungan kita sama Tuhan. Dunia yang tadinya itu apa-apa harus ada fisik, apa-apa harus ada
cuan gitu kan, itu coba di tanda kutip diruqyah lah gitu kan. Kalau kita lihat di dalam The Barokah Effect itu ya ada beberapa fenomena di mana fenomena di dunia modern ya, ada materialistik, individualis, konsumerisme, nggak bisa lagi bedain mana kebutuhan, mana kemauan, tiba-tiba ngutang aja pinjol gitu. Kemudian takut mati, kenapa saking enaknya di dunia. Nah, penyakit-penyakit seperti ini ataupun kondisi-kondisi seperti ini itu adalah kondisi di mana Tuhan itu hilang dalam aktivitas yang mereka lakukan. Maka dari itu, PR para ekonom adalah memasukkan nilai Tuhan. Makanya ketika bicara ekonomi syariah, kok bicaranya ayat Quran gitu kan. Kok bicaranya halal haram. Ya karena memang nilai Tuhan itu salah satunya ada di situ. Itu yang pertama gitu ya. Jadi kalau ditanya ekonomi syariah itu apa? Mau masukin nilai Tuhan dalam dunia yang serba materialistik. Mau masukin nilai Tuhan dalam dunia yang serba konsumerisme. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dipahami adalah karena ekonomi Islam itu ingin memasukkan dimensi ketuhanan dalam aktivitas ekonomi, berarti ketika ngomong ekonomi nggak boleh lagi ngomong itu sebatas antar manusia, tetapi harus hadirkan hubungan antara hamba dengan Tuhan. Ya, konsekuensinya itu. Tapi kalau dalam ekonomi syariah, kita ketika berbicara mengenai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya dalam Islam, kita itu bukan lagi mau belajar sholat, bukan. Bukan lagi mau belajar zakat, bukan. Tetapi ada satu sisi di mana ekonomi syariah itu dia tegak lurus terhadap akidah. Tegak lurus kepada kepercayaan adanya Tuhan. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada hubungan vertikal dan horizontal. Vertikal itu hubungan manusia sebagai hamba Tuhan. Tetapi hubungan manusia dengan sebagai hamba Tuhan itu tidak melupakan kodrat manusia itu sebagai makhluk yang berkumpul gitu. Maka dari itu ada hubungan antar sesama manusia. Nah, hubungan antar sesama manusia tadi kan kalau di dalam ekonomi yang katakanlah ekonomi kapitalis itu kan hanya mempertimbangkan materialisme gitu. Sepanjang itu barang bisa dijual gitu kan, untung sikat. Nggak lihat lagi dia itu haram, halal apa gimana, nggak lihat. Nah, itu ketika kita berhubungan antar sesama manusia, nilai Tuhan itu nanti muncul. Tetapi yang menjadi penekanan adalah betapapun kita harus melibatkan nilai Tuhan dalam aktivitas ekonomi, tetapi nilai Tuhan itu menjamin kemerdekaan kita untuk bertransaksi ekonomi. Bahkan hak antar manusia untuk bertransaksi ekonomi itu dalam Islam itu menempati porsi yang utama gitu. Apa contohnya? Ya contohnya kebolehan bertransaksi. Contoh yang lain adalah kalau kita, nauzubillah misalkan nggak melaksanakan sholat, itu kita bisa tobat, kemudian kodok sholatnya diampuni sama Allah tuh. Tapi kalau kita berjual beli dengan menipu teman kita, maka istighfar mau 1000 kali mau 1.000.000 kali itu nggak akan diampunin sama Allah. Sebelum kita minta maaf ke manusia yang kita tipu. Nah, ini tanda bahwasanya hubungan antar manusia, kendati pun manusia itu adalah sebagai hamba Tuhan itu ditempatkan dalam posisi yang mulia. Nah, dalam istilah syariahnya itu adalah ekonomi ya muamalah maliyah, karena muamalah itu banyak. Nah, jadi itulah yang kedua. Jadi wawasan ekonomi itu ya karena kita mau memasukkan nilai Tuhan, kita harus bertuhan gitu. Nah, kita kan Pancasila. Negara NKRI harga mati ini
tidak mentolerir orang yang tidak bertuhan. Ini sila pertama itu kan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu yang kedua ya. Jadi kita memang ada hubungan antara sesama manusia karena itu kebutuhan kita di dunia ini gitu ya. Tetapi itu tidak melupakan hakikat kita ini adalah hamba Tuhan. Dan kendati pun kita ini hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa taala, nilai Islam itu menempatkan hubungan antara manusia dalam aktivitas ekonomi contohnya dalam posisi yang mulia. Selanjutnya, jadi kalau bicara ekonomi syariah itu saya bicara keuangan itu, tapi keuangan itu tuh di dalam paling bawah lagi sebenarnya setelah ekonomi. Nah, cuman ketika kita bicara ekonomi syariah itu ya secara disiplin ilmunya tuh sebenarnya kita bicara 3 gitu loh. Kita bicara akidah. Kenapa kita bicara akidah? Karena kita makhluk hamba Tuhan, hamba Allah. Itu nggak bisa lepas itu. Kalau ngomong ekonomi syariah itu sebenarnya ngomong akidah. Tuh. Tapi bukan berarti nanti dalam pelajaran ekonomi syariah itu kita belajar akidah dan ilmu kalam gitu ya. Enggak. Tetapi akidah ini akan menjadi motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Gitu. Niat kita itu menjadi penting. Kalau dalam fikih muamalah nanti adalah tujuannya. Itu dilihat tuh. Muqtadul akad itu dilihat nanti itu. Jadi akidah itu tuh menjadi motivasi kita dalam melakukan sesuatu. Ya kita melakukan sesuatu untuk ibadah gitu ya. Kemudian nanti spektrum yang kedua dari Islam itu adalah syariah. Nah, ini kita bicara hitam putih nih, bicara kepatuhan, comply, halal, haram gitu kan, boleh tidak boleh. Nah yang ketiga Islam itu nanti bicara akhlak, bicara bagaimana services kalau dalam ekonomi itu adalah jasa gitu kan. Kalau di dalam perbankan mungkin ya pelayanan prima bagi nasabah gitu ya. Nah, yang mau kita potret adalah syariahnya. Bukan berarti syariah itu terlepas dari akhlak dan terlepas dari akidah, bukan begitu. Tetapi akarnya itu adalah itu syariah ya, hitam putih, bicara hukum gitu. Nah, di hukum itu sendiri itu tuh ada 2 nanti itu di syariah itu ada ibadah dan muamalah. Nah, di mana ekonomi itu di muamalahnya. Ini kalau kita pisah lagi itu, kalau kita bedah lagi itu ada di hukum tentang publik gitu ya. Berperikatan, kemudian ada juga mengenai hubungan keluarga juga ada tuh muamalah tuh semua tuh. Cuma nanti lebih kita akan menganalisanya itu di privat internal interior affair itu ya itu dia privat sifatnya gitu ya. Hubungan jual beli, hubungan sewa menyewa, kemudian kerjasama perdagangan itu ntar ada di situ. Ini kalau ditarik ke atas itu ya tariknya ke muamalah. Karena muamalah itu sebenarnya luas gitu ya. Cuma kita ambil potretnya ini muamalah tapi nanti muamalahnya adalah bidang khusus keuangan gitu. Jadi ya bicara ekonomi syariah itu pasti bicara akidah, pasti bicara akhlak, pasti bicara syariah. Tetapi nanti dalam prakteknya kita itu ya bukan berarti kita mendalami ilmu kalam itu enggak. Tetapi itu dimensi yang nggak bisa dilepasin. Kita melakukan jual beli dengan tidak menutupi aib itu motivasinya adalah karena untuk mentaati perintah Tuhan, mentaati perintah Allah. Itu maksudnya ada hubungannya di situ. Itu yang ketiga. Selanjutnya ini penting, ini saya agak lama di slide ini nih. Tadi Islam itu ada 3 dimensi gitu ya. Ada akidah, syariah, dan akhlak. Kita akan bicara tentang syariah. Di mana syariahnya mau kita bicarain? Di muamalah maliyah. Kenapa spesifik ke muamalah maliyah? Karena ekonomi itu ya di muamalah maliyah. Maliyah itu harta, harta itu materialistik ya, materi gitu kan. Cocok dengan tadi itu. PR para ekonom adalah memasukkan dimensi Tuhan dalam dunia materialisme. Ingat kalau saya ngomong materialisme itu bukan dalam pengertian matre, cewek matre, enggak gitu.
Tetapi sesuatu itu dianggap ada kalau dia bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bisa berwujud ataupun tidak berwujud. Tapi lebih diutamakan sesuatu itu nampak, bisa dirasakan, itu berharga. Jadi kalau kaidah-kaidah normatif itu nggak berharga tuh dalam ekonomi. Nah, di dalam Islam itu orang banyak punya persepsi ketika Rasul itu datang menerima risalah kerasulan gitu ya, kenabian, itu menciptakan hal baru di dalam muamalah. Padahal sesungguhnya Islam itu nggak menumbuh kembangkan suatu muamalah baru. Jadi sebelum Islam datang itu sudah ada yang namanya jual beli. Sebelum Islam datang itu sudah ada yang namanya bertani, muzaraah. Sudah ada yang namanya mudorobah gitu, kongsi modal gitu, musyarakah. Sudah ada. Tidak ada yang baru. Kenapa? Kenapa nggak ada yang baru? Karena itu kan adalah hubungan antar manusia. Jadi sudah ada sebelum Islam datang. Cuman cara pandangnya bagaimana? Jadi ketika Islam itu datang, Rasulullah itu datang, itu cara pandang terhadap aktivitas-aktivitas yang sudah ada itu dilihat adalah yang mengedepankan maslahat. Maslahat itu apa? Yang bermanfaat untuk kehidupan manusia itu untuk dia berkehidupan di dunia gitu. Jadi jika transaksi bisnis itu ada maslahat, udah pasti setuju Islam itu. Jual beli sebelum Islam datang udah ada, namanya juga aktivitas manusia. Jual belinya maslahat, setuju pasti. Nggak mungkin nggak. Jika mendatangkan kemudaratan gimana? Contoh misalkan judi, mudarat tuh. Udah pasti nggak boleh. Apalagi kalau judi kan eh, bisa bisa ngilangin nyawa juga. Banyak orang yang sekarang kan kalau kasus judi online ya. Judi online itu jadi perbincangan di mana-mana, jadi isu nasional. Itu mudarat itu. Pasti dilarang. Nah, tetapi kalau misalkan dia ada kemaslahatan, kemudian dia ada kemudorotan, gimana nih? Nah, di sini kemudian baru risalah kerasulan itu punya peran. Jadi kalau ada transaksi yang ada haramnya gitu kan, haramnya bukan karena dia zatnya haram gitu, pokoknya dia bikin berantem lah gitu ya. Kalau dia terjadi itu bikin berantem gitu. Tapi dia juga butuh nih, masyarakat juga butuh ini. Maka Islam tuh hadir tuh. Apa yang bentuk kehadirannya? Islam akan membolehkan, tapi dengan standar dan ukuran tertentu. Saya ambil contoh gini. Kalau jual beli, itu saya sebagai pembeli itu kalau ada barang, saya pegang, saya sentuh itu barang, saya yakin, saya nyaman. Atau online misalkan, saya udah tahu speknya itu, saya aman lah. Saya tahu lah aman. Tapi bagaimana jual beli yang saya sebagai pembeli bayar duluan uangnya. Tapi nanti setahun lagi itu datang barangnya. Anda bisa bayangin, setahun lagi datang bayar. Padahal saya udah bayar duluan di depan tunai. Nah, transaksi model kayak gini itu punya kemudorotan. Siapa yang akan kena mudorot? Saya sebagai pembeli kena mudorot. Kenapa? Uang udah keluar tapi barang belum dapat. Nah, tapi transaksi seperti ini itu dibutuhkan masyarakat saat itu. Jadi di dalam ini saya ngambil dari Muhammad Utsman Siber ya. Di Subul Salam juga ada tuh. Jadi dulu Nabi itu pada saat hijrah itu ada di Madinah, dan ternyata di Madinah itu berlaku transaksi jual beli itu secara salaf gitu, secara salam. Pembeli udah bayar tunai di depan, barang baru datang setahun atau 2 tahun lah. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul? Kemudian maka Rasul itu memberikan arahan. Itu boleh jual beli kayak gitu. Tapi tolong diperhatikan 3 hal. Tolong ukurannya itu dijelaskan.
tolong speknya itu dijelaskan. Tolong delivery barangnya itu dijelaskan. Kapan tuh delivery barangnya? Oh, 6 bulan lagi. Speknya gimana? Kormanya korma bagus, korma manis. Berapa ukurannya? Sekilo gitu. Jadi kalau misalkan kita ada sesuatu yang mendatangkan dua sisi itu tuh begitu. Islam itu ya memberikan keringanan, tapi keringanannya itu tentunya dengan standar dan ukuran. Ini contohnya jual beli salam. Siapa yang mau jual beli salam? Siapa yang mau sih pembeli bayar duluan, tapi barangnya setahun lagi datang misalkan begitu? Nggak ada kan? Tapi ternyata saat itu butuh dan alhamdulillah itu tidak dilarang gitu. Tetapi diberikan standar dan ukuran tertentunya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah Islam itu datang nanti dengan kaidah umum. Jadi tidak boleh, dia harus saling ridho, nggak boleh ada goror, nggak boleh ada riba, nggak boleh ada maisir. Jadi kaidah-kaidah umum. Kalau mau spesifik itu nggak akan dapat, nggak akan nemu. Yang bisa menghadirkan itu nanti adalah para ulama. Yang ketiga adalah Islam mengaitkan muamalah dengan akidah dan akhlak. Tadi kan. Nah ini ternyata sama dengan slide kedua tadi. Islam itu mengaitkan akidah dan akhlak. Pasti. Contohnya apa sih? Berlakunya hak hiyar bagi pihak yang berakad. Hak hiyar itu apa? Ya hak untuk batalin akad. Jadi kalaupun kita udah transaksi gitu ya, kalaupun kita udah transaksi ternyata si pembeli katakanlah mau mengembalikan itu barang gitu kan, mau batalin itu masih bisa. Itu diakomodir gitu. Itu diakomodir, itu boleh. Tentunya dengan catatan-catatan. Jadi ketika hak hamba itu saya punya kebutuhan untuk balikin ini barang, saya nggak mau bertransaksi, itu diperkenankan. Nah yang terakhir nomor 4 ini, Islam itu mengaitkan muamalah dengan makosid. Makosid itu tujuan syariah gitu ya. Jadi hukum itu ada karena ilat dan hikmah. Ilat dan hikmah itu beda. Ilat itu adalah alasan hukum, hikmah itu adalah substansi hukum. Jadi kalau misalkan Islam itu melarang sesuatu, itu mesti ada alasan hukumnya. Ini melarang dalam hal muamalah maliyah ya, bukan dalam ibadah nih. Ini saya ngomong adalah muamalah maliyah nih. Jadi kalau ada larangan dalam muamalah maliyah itu pasti ada ilatnya. Dan ilat alasan hukum itu bisa ditakar dan dinalar oleh manusia. Makanya saya agak nggak sependapat ya kalau misalkan ada teman-teman katakanlah dari komunitas salafi melarang nih transaksi di muamalah gitu kan, muamalah maliyah. Itu kenapa dilarang? Pokoknya hadisnya begitu, nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa begitu? Karena kalau dalam muamalah maliyah itu larangan itu pasti itu bisa dinalar. Apa penalarannya? Baik karena itu ada kemaslahatan yang ingin dicapai atau kemudaratan yang ingin dihindari. Oh liberal dong kalau dalam muamalah. Bukan liberal karena umumnya itu bersifat ta'akuli. Kalau ibadah yang mahdoh, sholat itu ta'abudi. Umumnya seperti itu. Kita nggak boleh bertanya, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Ya, walaupun mungkin ada ulama yang bisa jawab, tapi nggak bisa pertanyaan itu dilakukan. Kenapa itu? Ya Allah ingin kita itu melaksanakan sholat subuh ya 2 rakaat. Tapi kalau kita tanya, kenapa judi itu dilarang? Kita harus, kalau kita pembelajar, itu harus bisa ngejelasin. Dan itu menjelaskannya harus bisa dinalar gitu. Itu memang cirinya seperti itu. Jadi jangan kemudian memframing orang-orang yang mendalami fikih muamalah itu tuh pada membantah firman Tuhan, nggak gitu. Karena dalam disiplin ilmunya itu dikaitkan dengan makosid, dan itu makosid itu kan di dalamnya itu ada hubungan manusia yang dia sendiri yang tahu tuh apa kebutuhannya dia. Nah, selanjutnya adalah 4 prinsip muamalah maliyah, ekonomi, keuangan gitu ya. Prinsipnya boleh tadi. Dia boleh dilakukan apapun, boleh dilakukan sampai datang dalil yang itu dilarang. Beda dengan ibadah. Ibadah itu tunduk dan taat. Ada perintah jalanin. Kalau si muamalah maliyah ini enggak. Kemudian yang mesti dipahami, muamalah maliyah ini berhubungan dengan hukum agama dan hukum positif.
Kalau bukunya Pak Muhammad Abdul Wahab, itu hukum positif itu dikatakan ini punya dimensi duniawi. Kalau saya nggak ngertiinnya itu berdasarkan pengajian di DSNMU Institute gitu ya. Ini dia harus bisa harmoni dengan hukum negara setempat. Jadi tidak serta-merta kita punya dalil gitu dari Quran dan hadis, kemudian dikuatkan dengan perkataan ulama, nabrak hukum positif. Nggak boleh begitu. Gitu. Jadi prinsip muamalah maliyah ini di perpaduan hukum agama sama hukum positif. Saya mungkin agak berbeda dengan Pak Muhammad Abdul Wahab. Referensinya ada di bawah, di slide berikutnya, di slide lampiran nih. Tetapi muamalah yang saya maksud di sini adalah ketika kita sudah punya bangunan konstruksi syariahnya, coba lihat bagaimana hukum positif itu mengatur. Bukan berarti kita adu begini ya, ini hukum positifnya togut, nggak gitu. Karena dia ilmu yang praktek yang tumbuh di masyarakat. Masyarakat itu kan punya negara itu punya aturan yang berlaku negara itu ya aturan positif yang dilakukan gitu kan. Nah, muamalah maliyah prinsipnya itu harus bisa berpadu ya, bukan diadu begini seolah-olah yang satu hukum neraka yang satu hukum surga, nggak gitu kalau dalam muamalah. Kemudian muamalah maliyah ini dijalankan berdasarkan tadi kemaslahatan. Ada loh yang mau kita tempuh. Ini saya mau berdagang ada maslahatnya loh. Kalau nggak ada maslahatnya gimana? Ya jadi nggak ini dong, nggak tercapai dong tujuannya. Karena kan hubungan antar manusia itu kan hubungan untuk saling memenuhi kebutuhan. Kalau jual beli kan si penjual butuh duit, butuh harganya dibayar. Si pembeli butuh barang kan. Tetapi transaksi ini tuh harus dasar apa? Sahnya akad, keabsahan akad. Nah, yang keempat lagi-lagi kuat dengan dalil. Makanya ya, pembelajar muamalah itu nggak boleh alergi kalau tanya mana dalilnya. Gitu. Sebutin aja dalilnya. Apa dalilnya? Ya dalilnya ya boleh sampai ada yang ngelarang. Itu aja cara nyebutnya gitu. Jadi jangan ini ya, jangan alergi itu dikit-dikit dalil nih. Bagus kita harus tanya kayak gitu biar kita belajar lebih dalam. Sebutin dalilnya apa? Gitu. Nah, daripada kita mikir bingung dalilnya apa, sebutin aja. Ini tuh boleh. Kalau boleh dalilnya udah itu aja lah. Semua itu boleh. Kecuali yang haram. Yang haram yang mana? Baru kita datengin dalilnya ini loh yang haram. Kalau muamalah gitu tuh. Kita terbalik ini ya cara ngejelasinnya. Ya tapi itu ya teman-teman semua ini penting. Ini adalah slide yang utama di hari ini. Sebagai pengantar kita nanti. Gitu. Kita lanjut. Ini saya agak cepat. Ini kita masuk tanya jawab ya. Biar lebih ini. Ada syariat, ada fikih. Gitu ya. Syariah itu adalah ketentuan dalam teks Quran dan hadis. Ya, fikih itu adalah interpretasi ulama. Ini dua hal yang berbeda. Syariah itu mencakup akidah, akhlak, amaliyah. Fikih itu mencakup hukum amaliyah. Syariah itu pasti benar, nggak pernah salah. Fikih itu bisa jadi terdapat kesalahan. Kenapa? Karena fikih itu interpretasi ulama terhadap teks Quran dan hadis. Syariah itu apa? Ya teks Quran dan hadis itu sendiri yang dimaui oleh pembuat syariat. Syariat bersifat umum, bersifat mengikat, tetap dan tidak berubah sampai kiamat. Nah, fikih yang namanya fikih itu kan interpretasi ulama ya. Yaitu tentunya nanti bisa terjadi perubahan bergantung zaman, tempat, keadaan dan adat kebiasaan. Saya contohin dua. Di Indonesia itu tidak membolehkan tuh DSN MUI itu membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Karena emas itu dipandang sebagai alat ini ya, bukan alat tukar lagi, bukan uang lagi, bukan saman lagi itu dia. Dia sil'ah, dia barang. Jadi kalau misalkan barang itu boleh dijual beli secara kredit, emas juga boleh. Ya emas LM gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat di luar itu maksudnya di Timur Tengah, itu nggak boleh. Itu satu. Kemudian ada contoh menarik juga dari referensi ya Pak Muhammad Abdul Wahab itu. Gurunya waktu itu beliau di Lipia, cerita tuh di buku itu, kalau di gurunya itu mau beli semangka, di Arab itu dibelah dulu semangkanya untuk melihat dalamnya.
Kalau di Indonesia pada saat guru beliau ke Indonesia dia kaget, kok nggak boleh dibelah semangkanya. Itu ada perbedaan apa? Perbedaan keadaan dan ada kebiasaan. Nggak serta-merta gurunya Pak Abdul Wahab itu ngomong, ini haram berarti jual belinya semangka nih. Nggak boleh dibelah, nggak kayak di Arab situ. Nggak begitu. Itu beda tuh. Pertanyaannya bagaimana nanti ulama mencoba menginterpretasikan kaidah jual beli untuk mengetahui goror. Itu yang di Arab itu dibelah semangkanya baru dibeli, yang di Indonesia nggak boleh. Coba aja kalau kalian misalkan teman-teman semua beli semangka dibelah. Kalau nggak ditimpukin sama pedagangnya. Ya kan? Jadi berbeda pendapat dalam fikih itu karakternya. Jadi jangan emosi berbeda pendapat. Tapi kalau kepancing emosi gimana? Udah kita istighfar aja lah. Jadi fikih itu interpretasi ulama. Ada nggak ulama yang menginterpretasikan satu hal yang berbeda? Ada tadi yang Mas tadi kan. Dua. Sini boleh, sini nggak boleh. Jadi beda pendapat itu biasa. Itu karakternya. Justru dalam fikih kalau nggak ada beda pendapat, aneh. Aneh. Nah, saya agak sedikit menukik nih. Loh kalau semua beda pendapat nggak ada yang jelas dong berarti. Semua berpegang pada kebenaran yang mereka yakini masing-masing dong. Nah ini ada catatannya nih. Yes, dia interpretasi ulama terhadap teks. Yes, dia boleh berbeda pendapat. Yes, semuanya boleh punya referensi. Tetapi ketika bicara fikih keuangan syariah di Indonesia yang otoritatif. Yang otoritatif itu adalah yang wajib ditaati. Adalah interpretasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, di sini nanti ada muncul kepastian hukum. Karena kalau ngomong fikih itu ya kitab-kitab fikih nanti itu. Nah, kalau kita dibiarkan seperti itu kan bingung. Sono bawa kitab kuning, sini juga bawa kitab kuning. Kitab hijau pun bisa dibawa itu. Bingung kan, nggak ada kepastian hukum. Nah, undang-undang itu mengatur yang namanya prinsip syariah atau fikih gitu ya. Itu nanti yang otoritatif diikuti adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sepanjang usaha keuangan syariah itu sudah comply di Indonesia ya, sepanjang dia sudah comply dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, maka itu sudah sesuai dengan syariah dan fikihnya itu sudah benar. Kenapa saya bilang demikian? Karena ulama itu kalau membuat hukum, menemukan hukum, membuat fatwa dari yang minta fatwa, itu nggak lepas dari makosid syariah, ya. Tetap diperhatikan agamanya, tetap ngelihat ini apa sih kebutuhannya. Gitu. Ya, tapi lagi-lagi itu dua hal berbeda. Nah, ini adalah slide kedua yang menjadi inti dari slide pertemuan chapter 1. Jadi jangan alergi dengan perbedaan pendapat fikih. Karena fikih itu karakternya berbeda pendapat. Nah, di dalam keuangan syariah untuk para praktisi agar tidak bingung, maka yang otoritatif diikuti berdasarkan undang-undang PPSK ya, ataupun undang-undang pembarengan syariah. Kebetulan saya dari pembarengan syariah itu adalah fatwa DSN MUI. Oke. Nah, ini ada fatwa DSN MUI, itu kalau coba saya lacak itu sudah ada 156 fatwa. Ya kalau saya bedah-bedah gitu ya. Ya berkaitan dengan bank syariah itu sekitar 99 fatwa. Sisanya berkaitan yang lain. Ada hotel syariah, saham, dan sebagainya. Ini kalau ditanya pembagi ini siapa yang bagi? Ini saya yang bagi nih. Jadi saya kalau ada fatwa baru muncul, saya masukin dalam Excel. Nanti saya lihat ini apa cocok ini. Ini saya ngebagi itu. Banking 99, fatwa yang lainnya 57. Nah, kita masuk di materi terakhir. Kegiatan keuangan syariah tidak boleh mengandung unsur magodir. Saya nggak menyebut, biasanya orang istilah maghrib ya, cuman saya kena omel sama guru saya, nggak boleh. Maghrib itu istilah mulia. Sholat maghrib, nah, itu istilah mulia, jangan dimasukin. Jadi magodir aja namanya. Kenapa yang dibahas itu yang nggak boleh? Kenapa bukan yang boleh? Ya karena yang boleh nggak perlu dibahas, yang boleh mau boleh aja dilakuin. Tapi ketika datang dalil yang nggak ngebolehin, maka itu nggak boleh. Makanya yang dibahas adalah yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu 5. Yang saya pakai ini adalah perspektifnya undang-undang perbankan syariah ya. Ini kalau di dalam referensi lain, yang nggak boleh itu ada
10 tuh. Contohnya di dalam buku karya Dr. Roni Sahroni dan ada di Wawan Karim itu ada 10 larangannya. Cuman Magodir 5 ini nih, itu saya ngambil dari perspektif perbankan syariah. Magodir, apa itu? Maisir, goror, haram, zalim, riba. Nah, apa itu maisir? Maisir intinya adalah transaksi yang mengandung perjudian spekulatif, ya untung-untungan. Dari mana definisi diambil? Perspektifnya undang-undang. Jadi kalau Anda boleh melakukan kegiatan ekonomi boleh, tapi nggak boleh ada unsur maisir. Nggak boleh ada unsur judi-judi, nggak boleh. Apalagi sekarang lagi Liga Eropa kan sama Liga Amerika, Copa Amerika, nggak boleh dijadiin taruhan itu. Nempatin seseorang itu menanggung seluruh beban untuk menghadiahkan ke si pemenang itu nggak boleh. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah goror. Goror itu apa? Nggak jelas. Kalau hal nggak jelas itu pasti bisa nimbulin apa? Perselisihan. Saya beli barang tapi nggak jelas. Pasti si pembeli akan ribut. Kalau si pembeli ribut dengan si penjual pasti akan berselisih. Kalau si pembeli berselisih dengan penjual, kalau nggak selesai pasti akan bertengkar dan ujungnya tidak mungkin tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindakan pidana. Contoh kemarin tuh kasus tuh awalnya berselisih paham itu hilang barangnya tuh, selisih paham tapi tiba-tiba tindakan pidana. Jadi goror itu sesuatu yang nggak jelas. Wajar sih yang nggak jelas itu dilarang. Kenapa? Ya membahayakan, merugiin orang itu. Contoh nih yang lagi viral itu mystery box. Saya agak spesifik ngomong mystery box. Para YouTuber itu kan ngomong, oh ya kita mystery box segala macam. Saya pribadi bilang nggak boleh tuh. Saya kan melakukan sebatas kesenangannya aja. Ya mungkin Anda punya dalil. Tapi kalau yang kayak begitu dilakukan jamak, itu pasti probability orang berselisih itu akan gede. Jadi kalau ditanya, pernah ada yang nanya saya mystery box gimana? Nggak bisa. Anda beli mystery box, pokoknya harus tahu barang dalamnya apa. Berapa kali temen nanya tuh. Di YouTube ada tuh yang nggak usah diikutin lah itu mah. Para content creator. Gitu. Selanjutnya haram. Haram itu apa? Haram objek dan haram jasa. Kalau dalam Wahbah Zuhaili, di referensi yang saya ikuti di lampiran itu tuh, haram itu ya kalau misalkan kita lakukan itu ya itu tetap dapat larangan tuh nggak ada excuse itu. Kalau ngelakuin dosa aja kalau ngelakuin itu. Tapi kalau yang boleh tadi, yang boleh itu menurut Wahbah Zuhaili itu adalah kebolehan kita memanfaatkan sesuatu, baik itu meninggalkannya, memakainya, menggunakannya tanpa ada dosa di situ. Ninggalin nggak dosa, ngerjain kagak dosa. Itu boleh. Al-ibahah. Tapi kalau haram, harus ditinggalin. Dan haram itu terbagi dua. Ada zatnya haram, ada yang di luar zat. Kayak mekanisme. Di sini saya tampilin sebelah kiri itu. Gerbek penginapan plus-plus. Apa plus-plusnya gitu ya? Ya mungkin di situ terjadi tindakan tempat mungkin melakukan asusila atau apa gitu ya. Ya kos-kosannya sih halal ya. Nggak mungkin kan tiangnya itu disemen dari lemak babi ataupun dari miras gitu nggak mungkin. Gitu. Insya Allah halal lah semen itu mah. Tapi ternyata kos-kosan ini adalah tempat maksiat misalnya. Itu jadi nggak boleh. Boleh nggak Bang Sari yang ngebiayain UMKM yang buat kos-kosan kayak begini, tapi kos-kosannya diketahui dengan pasti tempat maksiat. Nggak boleh. Sampai ada yang ngebiayain, ketahuan sama auditornya, kena. Yang kayak gitu kena tuh. Ya, karena nggak boleh, karena apa tuh haram itu ya ada zat, ada selain zat. Selanjutnya zalim. Zalim itu apa? Transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Ada nggak sih transaksi itu potensi muncul di lembaga keuangan syariah? Ada. Makanya dilarang. Contohnya apa? Perubahan harga sepihak. Itu. Kita berjual beli dengan yang expired. Misalkan ada di bank syariah ya, contohnya misalkan ada pembiayaan gitu, ternyata barangnya itu expired semua. Itu kalau ada auditor yang ngerti syariah itu dilihat proposal pembiayaannya itu nanti akan dibilang ini nggak syariah nih pembiayaannya, walaupun akadnya murabahah misalkan. Kenapa? Ternyata barang expired semua.
Ada auditor yang ngecek sampai segitu. Oh, nah itu ya. Yang terakhir adalah riba. Riba itu apa? Pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam. Jadi nggak sah ya. Jadi kalau kita ngambil keuntungan dari pinjam meminjam itu nggak boleh, nggak sah itu. Nah itulah dari riba, pengambilan tambahan. Ini saya analogikan ya. Orang bilang banyak ulama yang menghalalkan riba. Saya bingung tuh dengan kalimat itu. Nggak ada ulama itu yang menghalalkan riba. Riba itu haram. Tetapi ketika bicara bunga pinjaman, disinilah interpretasi fikih main. Jadi ketika ada ulama yang tanda kutip beliau itu mungkin analisanya adalah bunga perbankan tuh boleh, bukan berarti dia menghalalkan riba. Itu cara berpikirnya tuh perlu diperbaiki. Jadi analoginya riba sama dengan bunga pinjaman. Saya ambil pendapat yang menyatakan ya bunga pinjaman itu adalah riba ya. Jadi bunga pinjaman itu ikut hukum riba yaitu haram. Riba itu adalah haram hukumnya berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275 ya sampai 279. Kalau kita telisik ternyata dalam riba itu tuh ada perjanjian keuntungan yang diambil di awal. Kemudian keuntungan muncul atas penundaan jangka waktu, kemudian dia memprosentase pokok pinjaman. Memprosentase dari pokok pinjaman untuk mengambil keuntungan ini tuh ada larangannya. Itu nggak boleh. Dan itulah cirinya riba. Kemudian ulama mau melakukan analogi. Bagaimana dengan bunga pinjaman? Bunga pinjaman itu ternyata karakternya sama dengan riba yang ada di zaman Rasul. Karakternya apa? Diperjanjikan di awal, akibat penundaan jangka waktu. Nah, karena karakter bunga pinjaman ini sama dengan riba, maka jatuhlah hukum haram. Itu. Bagaimana keputusan fatwanya? Nah, ini fatwanya. Jadi, fatwa MUI sudah menyatakan praktek pembungaan uang itu haram dilakukan. Kenapa? Karena praktek pembungaan uang masa kini itu memenuhi kriteria riba di zaman Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, bunga bank sama dengan riba, bunga banknya haram. Oke ya, ini kesimpulannya adalah wawasan ekonomi syariah. Yang pertama, ekonomi syariah adalah hubungan antar manusia ya yang dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam aktivitas ekonomi syariah itu berkaitan dengan akidah yang memotivasi, kemudian berkaitan dengan syariah yang mendisiplinkan, dan juga berkaitan dengan akhlak. Dengan sifat akhlak itu adalah melayani, melakukan servis. Kemudian prinsip muamalah maliyah, ya keuangan syariah adalah hubungan antar sesama manusia, tapi menyangkut persoalan harta. Karena identik tadi dengan ekonomi itu ya materialistik. Kemudian prinsip dasarnya apa keuangan syariah itu? Boleh prinsip dasarnya. Sampai Anda menemukan dalil yang melarang aktivitas yang dilakukan. Dan yang paling penting, perbedaan pendapat merupakan karakter dari fikih. Bacanya fikih keuangan syariah, fikih muamalah. Jadi jangan cepat-cepat meledak kalau misalkan di-challenge sama teman, sama yang lain gitu. Itu biasa. Nah, kalau dikatakan semua itu boleh kecuali yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu, ini saya pakai perspektif perbankan syariah, yang dilarang itu adalah magodir, maisir, spekulasi ya zalim, ketidakadilan, gharar, ketidakjelasan haram, keharaman, dan riba. Pengambilan tambahan secara tidak sah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Ilham Reza Anas yang telah memberikan pembahasan materinya. Semoga apa yang disebutkan bisa kita amalkan dan pelajari ilmunya. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya kepada Pak Ilham. Bisa open video dan open mic, dipersilakan.
Mungkin saya Pak mau nanya nih Pak. Izin Pak mau nanya tentang ini Pak, untuk pembelian mobil atau motor melakukan DP itu haram atau halal ya Pak? Pembelian mobil atau motor melakukan DP. Karena kan biasanya ketika kita melakukan DP motor, harganya itu bakal per tahun makin naik. Sedangkan kalau kita kalkulasikan, kalau kita bayar dengan cash, perbedaannya cukup jauh gitu Pak. Apalagi ketika kita contoh eh, kita nunggak nih di berapa bulan setelahnya, motor kita bakal ditarik. Nah, apakah hukumnya halal untuk melakukan transaksi tersebut atau haram? Mungkin itu sih Pak pertanyaannya. Makasih pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya agak umum gitu ya, spesifik ke bisnis. Mestinya itu nanti chapter itu tuh, chapter berikutnya gitu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya perjelas dulu ya pertanyaannya itu. Jadi kalau yang dicontohkan sama Mas Yajid tadi itu tuh udah bukan DP lagi, itu tuh udah kredit tuh ngambil tuh. Ya, tapi saya balik dulu dah ke pertanyaan. Boleh nggak sih jual beli itu ada DP? Ya boleh. Gitu. Tapi ingat nih, kata DP itu, saya kebetulan mempelajari itu ya, mempelajari waktu itu diminta menganalisis hukum DP gitu ya. Di Indonesia ini kalau DP itu ada panjer. Panjer itu bagian dari jual beli. Panjer itu bagian dari jual beli. Boleh nggak sih ada DP? Ya boleh. Tapi pertanyaannya kalau batal gimana? Kalau DP-nya itu jadi hilang, nggak balik ke si pembeli DP-nya, itu nggak boleh. Itu masuk ke bayi urbun nanti itu. Kenapa? Katanya jual beli. Kalau nggak jadi transaksi, balikin dong uang pembeli. Kok nggak dibalikin? Ya Anda kan nggak jadi transaksi, DP angus. Itu yang nggak boleh tuh. Nah ternyata di dalam prakteknya itu banyak yang begitu. Maka dari itu salah satu eh, eh, perkumpulan ulama ya disebut saja AWIV ya. Itu menggunakan istilahnya nggak bisa deh kalau DP ini tuh dihentikan kayak bayi urbun itu. Bayi urbun kan dilarang gitu kan. Gitu. Yaudahlah kita pakai hamis jidiah aja deh. Apa itu hamis jidiah? Ini ada Anda mau berjual beli sama saya ya. Ini tanda saya serius itu saya kasih 10%. Misalkan mau beli motor 20 juta, saya kasih 2 juta gitu. DP nggak sih? Ya kalau DP itu diartikan uang muka tanda keseriusan ya udah kita anggap DP gitu. Tapi saya patokin ya DP itu kayak panjer. Panjer itu bagian dari jual beli. Itu setidaknya beberapa referensi yang saya baca. Nah, saya menggunakan terminologi Hamis Jidia. Hamis Jidia itu apa? Kalau Anda mau transaksi, tunjukin uangnya dong. Nah, tunjukin uangnya. Mana uangnya? Oh, ini uangnya. Oke, masukin di rekening saya dong. Oke, masukin di rekening. Gimana kalau nggak jadi? Gimana kalau nggak jadi jual beli? Uang itu wajib balik ke pembeli. Tapi ketika si penjual sudah melakukan tindakan yang mengakibatkan adanya biaya, maka biaya itu boleh dimintakan ganti rugi ke si pembeli tadi. Makanya dia ngambilnya lewat jalurnya takwid namanya. Itu boleh. Jadi DP itu ya kita bedah dulu DP ini gimana nih. Tapi yang saya tahu DP itu panjer. Makanya kalau misalkan ada yang nanya sama saya, ada KPR, dia mau KPR syariah gitu kan. Tapi tanya, gimana hukumnya ya? KPR syariah, mau akadnya apa Bu? Akadnya merubah, Ibu udah DP belum? Iya. Oh Ibu udah DP ya? Yaudah, Bu minta sama developernya sebelum Ibu ke Bank Syariah, batalin dulu PPJB-nya. Baru Ibu ke Bank Syariah. Ibu jangan ke Bank Syariah dengan status yang kayak begitu. Gitu. Karena tadi ya itu berbeda cara ininya. Maka dalam tadi ya ketika kita ngelihat satu transaksi itu lihat dulu ini sebenarnya gimana sih perikatannya. Karena kalau dalam satu kaidah itu tuh hukmu ala syai'in far'un an tasarrurihi. Jadi segala sesuatu itu tuh bergantung kita mendeskripsikannya. Kan tadi DP nggak boleh tuh. Karena tiba-tiba uang nasabah itu, uang si pembeli yang nggak jadi itu tiba-tiba hilang aja. Kan nggak boleh tuh kata Pak Iram. Loh, tetapi kenapa dari sisi yang Hamis Jidiah tadi tetap nggak balik jadi boleh?
Karena statusnya ini jual beli, maka berlakukanlah sebagai jual beli. Kalau di sini bukan jual beli nih, itu uang tunjuk, uang kepercayaan. Tapi karena penjualnya, karena udah ada DP, penjualnya melakukan transaksi dengan supplier, tiba-tiba batal. Penjualnya udah keluar kos, minta ganti rugi ke si pembeli, itu boleh. Sama-sama hilang tuh, sama-sama hilang. Tetapi yang melalui mekanisme bai urubun ini dilarang, tapi yang melalui mekanisme hamis jidiyah ini dibolehin. Bisa di-challenge nggak? Di-challenge nggak apa-apa. Jadi begitu ya ininya. Jadi DP itu. Kalau tadi pertanyaan kedua tuh lanjut sebenarnya Yajid tuh. Gimana kalau udah diambil barangnya? Itu lain lagi ceritanya itu. Saya asumsinya Anda di bank syariah lah ya nyicilnya ya. Diambil gimana? Gitu. Gimana kalau diambil? Nah, kita ikut ketentuan hukum positif. Nggak boleh ngambil tengah jalan loh. Kan tadi dibilang tuh, oh, muamalah itu hubungannya dengan hukum agama dan hukum positif. Nggak boleh tuh ngambil motor tengah jalan. Kenapa? Karena salah secara hukum positif. Udah pasti salah secara syariah. Tapi boleh nggak sih ditarik? Tentu bisa ditarik. Karena kan ada hak penjual yang belum Anda bayar. Anda enak banget pakai motor tiba-tiba nggak bayar cicilan. Habis itu Anda nggak bayar cicilan, Anda tiba-tiba lagi banyak masang status di luar negeri gitu. Bagaimana ceritanya Anda bisa ke luar negeri tapi cicilan nggak bayar? Gitu, gitu. Jadi jangan sampai Anda nunggak gitu ya. Tapi kalau ditanya boleh nggak ngambil begitu? Ya nggak boleh lah. Hukum positifnya nggak boleh langsung ngambil di jalan. Developer kan ini apa ada hukum yang mengikat. Itu mungkin ya, Yazid ya. Makasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi Bu dari Pak dari Arisanti Eka. Katanya Ustadz mau tanya dong kalau pay letter boleh gak? Kan lagi marak. Ya, sebelum saya menjawab ya teman-teman ya, biasanya kalau saya habis pertemuan terakhir itu ya, itu saya pasti akan ngomong masalah ngelola keuangan. Pay letter itu bukan uang tambahan ya teman-teman semua ya. Pay letter itu utang. Jadi jangan bermudah-mudah untuk pay letter, apalagi jadiin temen sebagai pay letter. Waduh, di nagihnya apa tuh mintanya melas, ditagih galak. Gitu. Bagaimana hukum pay letter? Ya kalau pay letter ya berbunga memang haram. Ada nggak sih fatwa DSN-nya? Seingat saya belum ada spesifik khusus ya. Tapi ada fatwa DSN tuh yang mengatur tentang peer to peer gitu loh. Tapi peer to peer dengan berbunga itu ya nggak boleh. Jadi lo kok nggak boleh Pak? Karena dia ngambil tambahan dari pinjaman itu nggak boleh ngambil tambahan dari pinjaman. Kalau kita mau ngambil tambahan itu dari jual beli, dari sewa jasa, dari kerjasama. Saya contoh nih beda ini agak mirip-mirip. Saya punya uang Yazid misalkan butuh dari saya misalkan motor 10 juta. Skenario pertama, saya kasih uang ke Yazid, saya minta 2 juta. Pokoknya saya kasih uang 10 juta ke Yazid, Yazid balikin ke saya 12 juta cicil setahun. Berarti Yazid kan balikin ke saya tuh berapa tuh? 1 juta kan ya? Kan setahun ada 12 bulan gitu kan. Yang begini pay letter begini tuh haram. Karena saya dengan serta-merta bilang, pokoknya ini saya pinjemin 10 juta, balik 2 juta. Silakan nih duit mau dipakai apa. Sama Yazid dibeliin motor. Itu yang pertama. Yang kedua, begini modelnya nih. Butuh apa sih Yazid? Butuh motor Mas. Ya udahlah, kita ke showroom yuk. Ya udah. Mas bisa sekarang nggak? Oh, saya nggak bisa sekarang. Ya udah gini aja sih dah. Ente udah coba deh ke itunya deh ke apa tuh showroom. Ntar teleponan sama saya. Gitu. Nah, Yazid ke showroom sendiri itu. Sendiri. Pokoknya ke showroom ya. Dia ke showroom sendiri aja. Tapi dia nggak mungkin ke showroom tuh atas nggak mungkin tanpa perintah, perintah dari saya. Mas sudah dapat motornya. Ya udah berapa tuh motornya? Ya gitu. Oh yaudah. Coba saya mau ngomong dong sama suppliernya. Saya ngomong bla 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 ngomong udah salah. Oke Mas. Gitu ya. Oke Jid ya. Udah. Yaudah saya transfer. Tuh. Jid, motor udah dipegang belum Jid? Udah. Oke, saya juga udah ngomong kan sama si suppliernya. Jid, sekarang ya kita ya akad ya
Jit, itu motor saya jual ke Anda 12 juta. Cicil ke saya setahun ya. Oh yaudah Mas. Cara nomor 2 ini halal karena itu jual beli. Sama-sama saya keluar modal 10 juta, untungnya 2 juta. Tuh sama-sama tuh. Tapi yang satu lewat pinjaman berbunga yang tidak boleh, yang satu lewat jual beli. Oh Pak, tipis ya Pak bedanya? Ya memang tipis bedanya. Makanya hati-hati dalam kita menyatakan sesuatu tuh halal dan haram dalam muamalah. Tipis bedanya. Jangan kemudian kita secara gampang menyatakan muamalah teman kita tuh haram. Jangan. Hati-hati. Kita harus bisa deskripsiin dulu gimana transaksinya segala macem. Nggak sekonyong-konyong haram. Apa itu haram? Ya haram aja udah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak gitu. Jangan sampai gitu. Kita pelajar soal ini. Kita pelajar harus bisa dudukkan itu secara proporsional. Gitu. Itu pertanyaannya, Mbak Santi. Ada lagi yang mau nanya? Apa udah selesai? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bapak Rifki Ali. Oi, Izin Ustadz. bertanya. Ya Ustadz, silakan Ustadz. Mengenai tentang kegiatan keuangan syariah tidak boleh mengandung unsur magodir, Bapak. Ya. Ini diantaranya kan maisir, goror, haram, zolim, riba. Seingat saya yang saya pelajari di kitab-kitab fikih itu ada kegiatan muamalah yang haram ketika bertransaksi saat azan Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', gitu kan? Ya. Ini pelarangan transaksi keuangan di saat azan Jumat itu masuk di 5 ini, kira-kira masuk yang mana ya Bapak ya? Oke. Ya itu yang pertama. Yang kedua tentang sesuai dengan hukum positif negara, Bapak. Jadi muamalah syariah itu harus katanya di sini perpaduan hukum agama dan hukum positif. Ini kalau kita jual beli rokok, misalnya kami pembeli jual beli rokok yang ilegal tanpa bea cukai, itu apakah boleh gitu? Karena kan itu tidak ada izin penjualan dari negara gitu. Ya mungkin terima kasih 2 pertanyaan Bapak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya kalau nggak hati-hati nih bisa apa tuh, bisa babaliut nih. Pertama tadi ya untuk yang larangan ketika masuk azan Jumat gitu ya, itu masuknya kemana? Sebenarnya yang dilarang itu tuh banyak, yang dilarang tuh banyak. Tadi saya contohin 5 itu adalah perspektifnya perbankan syariah. Kan ada juga tuh ya yang tadi 10 tuh. Lebih dari itu apa? Ada lagi. Salah satunya yang tadi Ustadz Rifki Ali itu bilang. Nah, tapi kalau mau dilihat masuknya kemana sih? Ya tepatnya ke haram. Kenapa haram? Ya sesuatu kan ada haram itu kan ada 2 ya, karena zatnya karena selain zat. Itu masuknya adalah karena apa? Karena ada dalil yang menyatakan nggak boleh loh jual beli kalau lagi azan Jumat. Lagian azan Jumat bukannya sholat malah jual beli kan. Gitu. Jadi kalau mau masuk itu masuknya ke haram. Jadi yang magodir 5 tadi itu tuh perspektif perbankan syariah itu. Selain itu juga ada banyak. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi jual beli rokok. Nah, saya masuknya rokok ilegal ya, namanya ilegal itu nggak boleh ya. Bagaimana dengan rokok itu sendiri? Tuh. Saya pernah punya pengalaman diminta nih gimana nih ada nasabah tapi usahanya dari rokok nih. Usaha dari rokok. Iya. Ada nggak selain itu? Ada. Ya udah biayain yang selain rokok. Loh Pak, kenapa Pak? Karena kan rokok bukannya boleh. Gitu. Ada yang bilang rokok boleh, ada yang enggak. Cuman yang saya tahu tuh antara makruh sama haram. Gitu kan. Nah kalau kayak begini, kalau ditanya ke saya, ya saya nggak bisa ngebiayain rokok. Pertanyaannya siapa yang bisa membolehkan? Kalau ada Dewan Pengawas Syariah yang berani, silakan. Tapi yang saya tahu biasanya enggak. Gitu. Jadi ada 2 aspeknya tuh, jual beli barang ilegal ya nggak boleh. Gitu. Nah
jual beli rokok yang legal gimana? Nah, rokok itu 2 hukumnya. Enggak Pak, ada 3 menurut Ustadz saya. Ya sudah, ya saya pakai hasil itu aja, Basul MUI di Padang. Antara makruh sama haram. Ya, pilih mana? Ya pilihlah, terserahlah. Kalau pilih Bapak ini itu ngerokok tuh. Ya daripada kita ribut soal rokok, mending kita ngebiayain yang lain. Masih banyak kayak jambu kita biayain tuh kan. Gitu. Gitu Ustadz Ali ya. Ya baik Bapak. Susah nih karena guru saya ada beberapa yang ngerokok ya. Cuman ya itu, nah ini pendapat yang kita tahu ya rokok tuh 2 gitu kan. Makruh ataupun haram gitu. Berarti yang 5 tadi dalam ranah perbankan syariah Bapak ya? Ya, dalam ranah perbankan syariah. Tapi kalau mau Hmm. dikaitkan, kalau menurut Wahbah Zuhaili itu kan Ustaz juga punya lah kitabnya kan. Itu haram tuh 2, ada zat, ada selain zat. Itu mungkin masuk, itu bukan mungkin ya masuknya haram selain zat. Nanti ada Iya. juga yang bai'ul inah. Bai'ul inah tuh haram selain zat. Kenapa? Karena dia ada mekanisme yang terlarang. Keharaman maisir itu bukan karena zat, karena ada mekanisme yang terlarang itu selain zat. Gitu Pak Ustadz. Iya, bisa masuk i'anah halal masiyah kalau yang jasa Bapak ya. Bisa jadi masuk situ. Tuh. Ya, terima kasih Bapak Tapi atas pesan saya, penjelasannya. tolong nonton bolanya jangan main judi ya. Enggak Bapak, tetap Copa America. Ya. Ya, apakah ada yang ingin Bapak masih boleh jika ada yang bertanya Bapak? Boleh, mungkin satu lagi kali ya. Dipersilakan siapa yang mau nanya? Iya, Assalamualaikum, Pak. Saya, Ya, uh, silakan Mbak ya, Rizka. Coba iya, Mbak Pak. Rizka Saya, bungkem, Mbak, biar ya, kelihatan. boleh. Ya, ya, Pak. Izin bertanya. Sekarang kan ada beberapa ini mengenai KPR rumah ya, Pak, yang saya dengar gitu dan pernah teman-teman saya alami juga. Itu kan kita dia dengan transaksi syariah, cuman namun di awal mereka kan ada DP, misalnya rumah itu harganya 300 juta, tapi mereka kena DP 5 juta di awal untuk sebagai tanda jadi. Dan terus dengan akad transaksi syariah, cuman saya agak agak kurang pas dengan transaksi untuk angsurannya karena mereka kan misalnya 15 transaksi rumah itu kan KPR biasanya 15 tahun. Nah, mereka itu dari tahun pertama sampai ke-6 itu flat, misalnya angsuran itu di 2,5 juta per bulan. Namun untuk angsuran ke-7 sampai ke-15 tahunnya itu mereka naik sekian persen menjadi 4,5 juta per bulan gitu. Nah, jika ditotalin semua itu tidak seperti harga rumah di awal di 300, misalnya menjadinya kalau ditotalin itu jadi 450 juta. Nah, itu gimana ya, Pak? Untuk menanggapi itu, apakah itu bisa ditanggapi dengan transaksi syariah yang benar atau bagaimana gitu? Karena ada beberapa teman saya seperti itu. Baik, makasih pertanyaannya. Pertanyaan terakhir makin berat lagi nih. Udah dari Ustadz Rifki Ali berat. Ini dari beratnya ya. Coba saya coba klarifikasi dulu. Jadi Ya, terima kayaknya kasih. sih ini bukan persoalan DP kali ya. Kalau DP kan tadi sudah jelasin ya. DP itu ada yang mengartikan panjer. Nah, sehingga kalau kita mau keluar dari konsep DP itu panjer, keluar dari urubun itu, konsep by urubun itu, kita menggunakan mekanisme AWFI, itu amis jidiyah. Tanda keberanian, tanda kesungguhan. Saya anggap nggak ada isu di situ, kemudian sudah berakad. Tiba-tiba angsurannya naik. Boleh nggak sih angsuran itu naik? Teman-teman semua, syariah enggak syariah itu bukan dilihat dari angsuran naik apa enggak. Syariah enggak syariah itu bukan dilihat dari mahal atau murah. Orang berpersepsi bank syariah kok murah ya? Karena bank syariah masih kecil. Ada aset 1.000 triliun misalkan. 1.000 triliun asetnya ini. Jangan ketinggian lah 1 triliun gitu kan.
Syariahnya paling berapa sih? 1 triliun itu 5% doang, 6%. Yang kayak gini mau ngadu tuh sama raksasa konvensional gitu. Maka dari sisi skenario pengambilan keuntungannya terlihat seakan-akan mahal. Tapi urusan mahal nggak mahal tuh bukan urusan syariah sebenarnya. Kalau dalam prakteknya itu boleh angsuran itu tuh kecil di depan itu misalkan 10 tahun, nanti setahun ke-11 sampai tahun ke-15 itu naik tuh boleh. Loh Pak, kok gimana boleh Pak? Itu kan jual beli. Nah, kalau pakai jual beli itu pasti dalam akadnya biasanya itu ada kalimat tuh. Utang Anda sekian jual belinya ya. Tapi nanti utang ini cara bayarnya 10 tahun bayarnya 5 juta, tahun ke-11 sampai ke-15 bayarnya 7 juta. Itu di depan pasti ada itu. Sehingga dia disepakat di awal. Itu tipe pertama tuh. Ada yang begitu. Kalau menggunakan apa? Kalau menggunakan akad jual beli. Ada lagi yang bukan menggunakan akad jual beli. Nggak tahu tuh akan berubah. Misalkan pakai sewa. Itu bisa juga tuh boleh. Kayak misalkan saya sewa kontrakan. Saya sewa kontrakan 5 tahun. Tiba-tiba mau ngelanjutin lagi nih di tahun ke-6. Pemilik kontrakan bilang naik ya harga sewanya ya. Apa iya dilarang gitu? Apa iya si pemilik kontrakan jadi nggak sesuai syariah ketika dia naikin harga sewa pada saat kita mulai siklus sewa berikutnya? Enggak, boleh. Nah pertanyaannya bagaimana? Kok boleh sama aja untuk kayak konven? Bagaimana cara kita menganalisanya? Pertama lihat kontraknya. Yang kedua, pastikan kalau dia itu jual beli itu di depan tuh udah ada hitungannya. Anda tuh pasti dijelasin. Perbankan syariah itu diatur sama ketentuan. Kalau Anda mau akad syariah itu mesti clear. Anda berhak nolak. Anda berhak membatalkan. Tuh ada hiar tadi ya. Hiar itu kan hak membatalkan kan. Tadi kalau saya cerita tuh hiar karena aib. Tapi kalau hiar ada hiar majelis namanya. Contoh Anda udah di depan bank syariah. Udah setuju di segala macam. Tiba-tiba pada saat akad. Kok saya jadi nggak srek ya? Saya mau batalin dong. Tuh boleh. Maka saran saya biar nggak jadi ribut. Pada saat kita mau akad dengan bank, tolong baca dulu kontrak yang benar. Pahami dulu, jangan terburu-buru. Jadi kalau ditanya, boleh nggak sih naikin harga? Boleh jawabannya. Oh Pak, kan dia jual beli Pak. Pasti kenaikan harga itu disepakati di awal kalau jual beli. Kalau sewa, orang pemilik barang sewa itu berhak untuk menaikkan harga sewa. Kalau penyewanya nggak mau naik, silakan cari barang sewa lain. Jangan sewa di tempat saya. Logiknya dibangun seperti itu. Nah, cuma nanti hitung-hitungan tadi kalau misalkan temennya itu bilang keberatan segala macam nih. Nah, saya sih menandakan kayaknya terburu-buru baca akadnya. Jadi dia main iya-iya aja gitu kan. Nggak lihat. Oh, kok begini? Kok nggak dihitung? Kenapa nggak clear diungkapkan di depan? Kemampuan keuangan saya segini loh. Kalau bank mau buat angsuran kayak begini, jangan dong, saya nggak mampu. Ya udah, caranya gimana? Panjangin jangka waktunya, misalnya bisa aja begitu gitu ya. Jadi saya jawab itu ya boleh lah naikin, gimana nggak boleh? Ya tekniknya tadi di depan disepakati atau menggunakan sewa. Ya sewa ya berhak ada review ujroh. Itu diatur dalam fatwa DSN MUI itu boleh melakukan review ujroh. Nah bedanya nanti apa? Bedanya nanti kalau konven itu terkadang itu bisa jalan langsung aja tuh review ujrohnya. Kalau syariah nggak boleh. Kalau ternyata nasabah nggak mau nih, misalkan konsep sewa nih, nggak mau nasabah nih, nggak mau dia naik ujrohnya, naik angsuran nggak mau. Pengalaman saya dikasih waktu sama bank 1 bulan. Silakan pindah ke bank lain. Kalau nggak mau. Kalau di konven itu stuck langsung naik, gitu kan. Kalau di bank syariah itu tiba-tiba naik tuh nggak bisa tuh, gitu. Itu ada ketentuan yang mengatur itu. Nah di situ titik perbedaan syariah tuh. Ada nggak pengalaman yang kayak begitu? Saya pernah dengar gitu pengalaman seperti itu, nggak nyaksiin langsung gitu ya. Ya kita nggak bisa ngapa-apa kan syariah itu memang atas kesepakatan. Jadi gimana naik nggak? Ya nggak boleh lah nasabah yang nggak setuju. Ya udahlah kasih waktu nasabahnya itu
untuk cari bank lain, di take over aja ke bank lain kalau nggak mau naik. Gitu. Jadi naiknya angsuran itu bukan parameter syariah. Parameter syariah itu lagi-lagi apa? Ya kalau jual beli ada harga beli, ada barangnya. Jangan sampai kita nanti jual beli tapi barangnya nggak ada. Kalau kita ngambil keuntungan lewat sewa, ada barang yang disewakan. Jangan sampai ngambil keuntungan barang sewanya rusak atau nggak ada. Kalau kita ngambil keuntungan dari berbagi hasil, pastikan ada hasil, ada yang dibagi. Kalau belum ada hasil, jangan dulu ada yang dibagi. Gitu. Jadi jangan ngomong rugi dulu. Semua nggak ada yang mau kalau ngomong rugi. Tapi kalau nggak ada hasil, jangan berbagi dulu. Gitu. Kalau konvensional, nggak ada hasil, berbagi terus. Makanya nggak boleh kan prinsipnya. Karena kan pinjaman berbunga tuh nggak ngelihat hasil kan. Pokoknya persentase dari pinjaman aja. Mau jungkir balik gimana kayak begitu aja pokoknya. Nah itu hal-hal yang seperti ini tuh lambat laun itu akan dieliminir oleh keuangan syariah. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Yang butuh support dari Rizka sama dari Yazid dan teman-teman semua. Teman-teman harus percaya lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia sepanjang dia sudah comply dengan undang-undang dan fatwa DSN MUI itu udah syariah. Itu udah syariah. Karena parameternya itu. Ingat, fikih memang berbeda pendapat. Tapi pendapat fikih siapa yang otoritatif diikuti oleh keuangan syariah di Indonesia? Yaitu fatwa dari DSN MUI. Enggak ada yang lain. Bukan kitab kuning, kitab hijau, kitab putih, huruf gundul, huruf nggak gundul, nggak kan itu. Itu ya, sebagai penutup ya. Makasih ya pertanyaannya Rizka, Yazid, sama Mbak Santi. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah bertanya, dan terima kasih kepada Pak Ilham Fariza Anas yang telah memberikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Semoga apa yang disampaikan dan diberikan dapat kita amalkan dan kita amalkan di dunia ini. Mungkin sesi foto terakhir lagi ya, Mas Fahmi. Sesi foto lagi. Oke, baik. Ini saya ambil alih lagi. Untuk semuanya bisa on cam. Baik, untuk layaran pertama siap. Hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, baik. Lanjut layar kedua. Oke, layar kedua. 3, 2, 1. Oke, baik. Sudah. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalam. Kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke teman-teman semua, warahmatullahi makasih Bung Wayer. wabarakatuh. Terima kasih ya, saya pamit Terima ya. kasih kembali Terima kasih Bapak. Bapak. Jazakumullah khairan. Makasih Mas Irham. Makasih semuanya ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Ini masih ada sisa, Mi. Sisa. Sisa apa nih? Sisa waktunya sehari lumayan. Wih, Bebas tuh ngapain. kita. Wede. Mau Zoom seharian. Enggak, ini sisanya masih ada. Lumayan kali mau ngobrol sama yang lain atau gimana. Michael nggak ikut. Iya, Haikal. Mana ya Haikal ya? Iya, enggak. Hilang dia. Untung lancar. Kalau gitu sambil susun apa aja sih? Apa?
sambil susun LPJ nggak sih ditemenin Fahmi?